Revan terlihat begitu sibuk dengan pekerjaannya. Beberapa kali dia terlihat membuka berkas satu dan berkas yang lain. Jam kerja yang lebih singkat membuat dia bekerja lebih cepat. Karena bulan Ramadan ini perusahaan Asa menetapkan jam pulang yang lebih awal dari biasanya. Pak Revan, ini ada beberapa berkas yang harus Bapak tanda tangani, ucap seorang staf laki-laki yang menghampiri Revan di ruang kerjanya. Oh iya, terima kasih. Nanti setelah selesai akan saya berikan kepada kamu, ucap Revan yang seraya meraih berkas itu. Lagi-lagi Revan melirik jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 1 siang. Dan sebentar lagi sudah waktunya pulang. Namun pekerjaannya belum juga selesai. Si Asam benar-benar ya. Aku kesusahan di sini dan dia malah menikmati hari-hari bersama Biba. Harus cepat-cepat halalin Ayu nih, biar bisa ngambil cuti juga. Baru saja Revan membahas tentang Ayu, tiba-tiba ponselnya berdering. Tanda panggilan masuk. Dia langsung tersenyum sumringah karena ternyata yang meneleponnya adalah Ayu. Tanpa menunda waktu, Revan sekarang menerima panggilan telepon itu. Assalamualaikum, ada apa Yu? Kak Revan bisa keluar sebentar. Aku sedang di depan nih. Ada sesuatu yang ingin aku berikan. Mendengar bahwa Ayu sedang di depan membuat Revan segera berdiri dari posisi duduknya. Iya, sebentar lagi aku akan ke sana. Kamu jangan kemana-mana ya. Saking buru-burunya, Revan sampai tidak mematikan laptopnya dan segera berlari keluar dari ruangan kerjanya. Sementara itu di depan lobi kantor, Ayu berdiri seraya memasukkan kembali ponselnya di dalam tas. Sesekali dia melihat box berisi kue yang akan diberikan kepada Revan. Pandangan Ayu tiba-tiba saja tertuju melihat para karyawati perusahaan yang terlihat begitu cantik-cantik dan juga berpenampilan menarik. Sementara diri hanya mengenakan gamis dan jilbab panjang. Sungguh jauh dari kata modern dan modis. Melihat hal tersebut juga membuat Ayu tiba-tiba saja berpikir, kenapa Revan malah menyukainya. Sedangkan di perusahaan itu begitu banyak wanita cantik dan tentu saja sepadan dengan Revan. Ayu, mendengar seseorang memanggil namanya, membuat Ayu segera berbalik ke belakang. Dia tersenyum ketika melihat Revan melangkah ke arahnya sambil melambaikan tangan. Kamu kenapa tidak bilang kalau mau ke sini? Kalau tahu, aku akan langsung menunggu kamu di lobi. Ayu tersenyum seraya menundukkan pandangannya. Tidak apa-apa kok kak, aku hanya sebentar kok di sini. Tadi aku mencoba resep cake coklat. Kalau tidak salah, Kak Reva sangat suka coklat ya. Jadi aku membawakan untuk kakak, semoga suka ya. Revan mengalihkan pandangannya melihat box kue yang disodorkan Ayu kepadanya. Perhatian kecil seperti ini saja bisa membuat dia semakin jatuh cinta. Kamu membuat ini khusus untukku. Ayu menganggukkan kepalanya seraya tersenyum malu. Iya kak, tapi makannya nanti ya setelah jam berbuka puasa. Hari ini Kak Revan tidak ke rumah, jadi aku bawakan saja. Jadi setelah ini kamu akan langsung pulang? Tidak sih, aku mau langsung memantau proses belajar anak-anak. Sekarang sudah ada beberapa guru relawan yang ikut membantu mengajar anak-anak gang, ucap Ayu. Kalau begitu, apa kamu mau menungguku? Nanti aku akan mengantar dan menunggu kamu mengajar. Setelah itu kita buka puasa bersama bagaimana? Sejenak Ayu berpikir, karena sebelumnya dia tidak pernah berbuka puasa bersama dengan seorang pria. Namun kali ini dia tidak bisa menutupi perasaannya, bahwa dirinya pun ingin selalu berada dekat dengan Revan, meski tentu saja tetap menjaga jarak. Baiklah, boleh. Ayo masuk dulu. Revan dan Ayu melangkah beriringan langsung ke gedung perusahaan tersebut. Lagi-lagi Ayu bisa melihat begitu banyak karyawati yang cantik dan berpenampilan modis berlalu lalang di hadapannya. Kak Revan, apa aku boleh bertanya sesuatu? Boleh saja, memangnya kamu mau tanya apa? Di perusahaan ini begitu banyak wanita cantik, tapi kenapa Kak Revan malah menyukai aku? Yang jelas-jelas wanita asing yang belum kenal sebelumnya. Mendengar pertanyaan itu membuat Revan langsung menghentikan langkahnya. Dia mengubah posisinya berdiri berhadapan dengan Ayu. Jangan tanya kepadaku, tapi tanyalah kepada pemilik hatiku. Jika aku menyukaimu, itu berarti hatiku tahu mana yang terbaik dan pantas untuk aku cintai. Di dunia ini memang banyak wanita yang berpenampilan menarik dan berwajah cantik. Namun yang berakhlak baik dan bonusnya cantik pula itu sangat jarang, bukan? Kak Revan, kenapa pandai sekali menggombal? Jangan bicara berlebihan, ini bulan puasa loh.
ucap Ayu dengan wajah cemberutnya. Siapa juga yang bicara berlebihan? Aku hanya bicara fakta, dan apa yang ada di hadapanku saat ini itulah kenyataannya. Sudah, jangan banyak memikirkan hal yang tidak penting. Ayo ikut aku akan menunjukkan sesuatu yang sangat menarik di ruang kerjaku. Ucap Revan lalu kembali melanjutkan langkahnya disusul Ayu dari belakang. Pukul 3 sore, Bibah masih bertahan untuk melanjutkan ibadah puasanya. Saat ini dia sedang duduk di sebuah pondok di belakang rumah bersama Asam. Mas, waktu pertama kali ayah meminta aku untuk menikah dengan Mas Asam, aku pernah duduk di sini sendirian merenungi semua masalah yang aku hadapi. Di tempat ini juga aku pernah menangis, karena aku tidak sanggup menjalani takdir yang Allah berikan kepadaku. Tapi keraguan itu dan rasa sakit itu tiba-tiba saja hilang saat Mas Asam selesai mengucapkan ikrar suci untuk menghalalkanku. Entah kenapa waktu itu aku percaya kalau Mas Asam adalah orang yang baik dan aku akan aman bersama kamu. Ternyata feelingku benar. Ucap Bibah seraya menyandarkan kepalanya di bahu kokoh sang suami. Iya juga ya, kembali ke rumah ini juga membuat aku terkenang di masa awal perkenalan kita. Rasanya begitu konyol dan aneh. Saat tanpa sadar aku tiba-tiba saja masuk dalam selimut di mana ada kamu di sana. Mungkin bagi sebagian orang hal itu mustahil, namun nyatanya semua bisa saja terjadi jika Allah berkehendak. Bibah tersenyum seraya mencubit pipi sang suami dengan gemas. Awalnya aku sangat kesal sekali sama kamu, Mas. Tapi semakin lama aku bisa melihat jika kamu sosok yang bertanggung jawab. Buktinya saja kamu tidak pernah malu untuk mengakui aku sebagai istrimu. Untuk apa aku malu? Istriku begitu cantik, berakhlak baik dan juga berjiwa sosial tinggi. Lalu untuk apa aku malu? Kamu ada-ada saja, ucap Asam seraya mengusap puncak kepala sang istri. Saat sedang asyik bercengkrama, tiba-tiba saja pandangan Bibah mengarah ke sebuah pohon kelapa yang berada sekitar 10 meter dari tempatnya duduk. Mas, lihat deh pohon kelapa milik ayah berbuah. Wah, akhirnya buahnya sepertinya besar-besar dan sangat menyegarkan ya. Asam yang terlihat paham dengan maksud sang istri terlihat mulai cemas. Iya sih, tapi tinggi sekali ya. Hahaha. Ih, tidak kok Mas, aku mau kelapa muda dong, ambilin ya. Tuh kan, batin Asam.